Oke, kali ini kita akan membuat video bagaimana caranya membuat musik dengan komputer. Kali ini kita lihat dulu spesifikasi laptop saya. Oke, ini OS-nya Windows 10 dengan prosesor AMD A9 setara dengan dual core ya. Ini core 2C plus 3G. Memori RAM-nya 4 GB, beda dengan RAM HP ya. Oke, dengan sistemnya 64 bit. Oke, bisa dilihat ya. Oke, kali ini kita akan menggunakan aplikasi FL Studio ya, tapi kita pakai yang versi paling lawas, yaitu versi 6. Oke, run administrator. Oke, klik next, 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 next terus. Karena ini instalasi pertama ya, anggap saja begitu. Walaupun saya ada versi yang terbaru ya, tidak mengapa kita pakai versi paling lawas ya. Terus oke saja, next terus install. Ya, untuk kali ini kita gunakan versi trial, walaupun versi cracknya ada ya. Sementara kita pakai versi trial dulu, yang akan saya tunjukkan nanti kita langsung ke laptop ya. Oke, sampai selesai instalasi seperti biasa. Oke, next saja, terus agree, next, install, finish, selesai, finish lagi ya. Oke, nah jadi kalau dari sini yang ini, maaf, jadi di sini ada collab sama FL Studio 6 untuk shortcutnya. Daripada penuh jadi saya hapus saja. Oke, ini open file location dimana kita menginstal tadi. Dia ada di C program files x86 image line FL Studio 6. Jadi di sini di C program files ya, image line, ya. Ini dimana tempatnya di install. Oke, di sini ada folder collab sama FL Studio 6. Nah, ini sebenarnya main aplikasi, artinya aplikasi utamanya ada di sini. Oke, itu sementara kita lihat demo dulu ya, versi trial, versi percobaan. Oke, bentar, kita sembunyikan dulu ini. Nah, double klik, open, sama saja. Ini kita gunakan hanya untuk pembelajaran saja, artinya saya hanya memperkenalkan, walaupun di luar sana banyak yang master, tapi kita ya belajar sedikit-sedikit, tidak mengapalah berbagi ilmu. Apa yang saya ketahui itu yang akan saya bagikan untuk
Anda semua. Barangkali ada yang berminat, ya silahkan diikuti terus. Yang tidak berminat silahkan tinggalkan di rumah ngapa. Oke, ini kita sudah lihat ini versi demo ya, versi demo ya. This is the demo versi. Nanti kita akan crack versi penuhnya supaya jadi penuh. Oke, klik oke. Oke, sebentar. Oke, saya akan naikkan volume dulu ya. Bentar. Jadi begitu kita diinstal, baru setelah selesai penginstalan kita akan mendapatkan versi demo contoh ya, file contoh dari aplikasi yang menyediakan. Ini contohnya, projectnya berjudul Hanging On ya, oleh ini Black Riri. Maafkan pengucapan saya karena lidah saya bukan lidah orang barat ya. Oke, bagi kalian yang baru menginstal dan baru mengenal, silakan pelajari dan jangan ditutup jendela ini karena ini penting. Dari sinilah ada penjelasannya, tapi dalam berbahasa Inggris ya, bagi kalian yang pasti paham. Oke, ini saya sampaikan dulu ya. Bentar, ini oke, cukup ya kelihatan ya. Oke, next, halaman 2. Welcome to behind the scene look at Hanging On. First thing first, the pages of this notebook are being automated by the notebook master. Page index automated. Click. Okay, next. The loud reverb you are listening to the opening hits is coming from soundtrack 1. Okay, soundtrack 1. Ya, ini filter ya. Efek filter. Next. The Black Riri singing. His voice was processed with fruity vocoder. Oke. Jadi suaranya, rekamannya sudah diberi filter dengan plugin fruity vocoder. Nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Oke, silakan see the integrated manual to learn how to render mixer track to audio. Oke, itu untuk render atau menyatukan atau merekam, memasak ya, kata kita sini bilang ya, sampai masak gitu. The drum loops you are listening to have been sliced up and reassembled in the fruity slicer. Did you know that you can now left click and drag on the web display and take samples out of the fruity slicer? Indeed. Oke, baca sendiri saja nanti daripada kita berbusa menjelaskan. Oke. Ini untuk sementara saya sampaikan dulu. Ini filter saya kesampingkan. Oke, di sini adalah saya persatu persatu ya, saya jelaskan di sini ya. Bentar, semoga kedengaran ya. Jadi sebentar. Oke. Ya, file seperti biasa fungsinya ya, kalau semua ya sama, edit sama channel. Oke, channel artinya di sini ada nanti akan saya tampilkan channelnya ya. Mau ditampilkan channel ini maksudnya di sini nih. Nah, semoga kelihatan ya. Ini yang ditampilkan channel, semua channel. View, playlist, and roll, bisa ditekan tombol F7 ya. Bentar ya. Jadi piano roll adalah seperti ini ya, anggaplah seperti keyboard kita ya. Ini
saya coba tes ya. Nah, itu muncul untuk apa yang kita klik. Oke. Terus mixer bisa ditekan langsung tombol F9 ya. Nah, kita dapatkan ini mixer. Ingat ya, ini versi paling lawas, versi 6. Di sini adalah mixer semua channel, dimana kita nanti akan menaruh semuanya dalam channel-channel ini ya. Bisa dilihat master ya, seperti mixer pada umumnya ya, gini ya. Jadi untuk channel 1 bisa untuk open hi-hat, untuk cymbal crash ya, ini untuk drum ya, baik untuk bang atau drop, sizzles ya, efek-efek suara gitulah. Ini untuk vokal ya, 3 channel untuk vokal. Ini ya macam-macam efek lah. Ini kan versi file ini versinya semacam musik elektronik gitu ya. Oke, tutup dulu ya, tutup dulu mixernya. Nah, jadi di sini untuk sampel ini nanti saja. Di sini adalah master level, artinya volume utama ya. Nah, sementara di sini itu master pitch, nada tinggi atau nada rendah ya. Kalau pattern itu halaman, misalnya buku itu halaman 1, halaman 2 ya. Kalau song itu satu buku, judul buku, artinya semuanya. Begitulah kira-kira persamaannya. Patternnya lapisannya sama seperti layer gitu, layer. Oke, untuk pattern 1 saya coba ya. Ini enggak, ini patternnya dengan tempo 130 bpm, yaitu apa itu bpm? Beat per menit ya. BPM itu beat per menit. Ini pattern artinya yang halaman 30. Kita ambil halaman 1, apa isinya ya. Ini semua yang beliau sediakan di file demonya ya. Ini halaman 1, mana yang dia isi? Ternyata yang dia isi adalah hi-hat atau hit ya. Habis ya. Nah, ini kita dengar bisa dengan tekan tombol spasi keyboardnya, atau langsung klik play di sini. Ya. Itu pattern 1. Jadi kalau kita mainkan pattern, artinya dia akan mengulang-ulang halaman 1 ini terus menerus. Kalau kita coba halaman 2, pattern 2 ya. Naikkan saja, klik, naikkan geser ke atas. Apa yang dia isi, apa yang terisi, hit. Oke. Itu yang diisi di halaman kedua ya. Langsung naikkan halaman ketiga. Ya, halaman ketiga. Semoga terdengar. Halaman 4. Halaman kelima.
fungsi-fungsi tombol. Di sini keyboard artinya kita menekan mana yang kita pilih. Apa yang kita pilih, contohnya ini. Ya. Ini adalah alat musiknya. Ya. Nama alat musiknya ini. Ya. Kita hidupkan tombol keyboardnya, artinya dengan memilih ini kita bisa memfungsikan tombol keyboard kita pada laptop atau PC kita untuk membunyikan suaranya. Ya, contoh ya, contoh ya. Jadi ini saya tampilkan piano roll-nya. Apa itu piano roll? Itu piano roll adalah papan keyboard. Ya. C5. C5 itu sama dengan di Q. Ya, Q. C4 itu ada di Z. Ya. Jadi seperti papan keyboard umumnya atau gitar, keyboard ini difungsikan sebagai keyboard musik. Karena kita sudah mengaktifkan fungsi keyboard ini. Ya. Seandainya kita matikan, maka tidak ada pengaruh, tidak bunyi. Jadi hidupkan saja, maka kita akan bisa bermain musik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, ini sama ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Bisa juga kita gunakan dengan kunci keyboard ya, CFG misalnya ya, CFG ya. Tapi semuanya tergantung dengan kemampuan. Ini kan saya punya ini basicnya ya, ini standarnya ya, dual core ya. Ya, semoga tahan ya, prosesor tahan, memori tahan, harus tahan. Bisa dengar ya, sebentar saya naikkan dulu sebentar. Oke, ini sudah full, volume sudah dinaikkan. Nah, sudah 100 ya. Tidak mengapa, nanti saya akan langsung screenshot atau rekam layarnya. Untuk proses pembuatan ini hanya sebagai perkenalan supaya ada semangat untuk mempelajari ya. Oke, sini kita kembali ke piano roll ini. Tiga jari ya, 4 jari. Ya, ini sebagai perkenalan saja. Jadi mohon dimaafkan kalau kamera goyang-goyang tidak stabil ya, namanya amatiran begini. Kita bukan ahli expert, juga alat sederhana saja.
hanya untuk perkenalan dahulu ya. Ya. Oke, itu untuk piano roll ya. Efek ini adalah channel mixer ya. Nih misalnya ini kita klik ini, mana yang muncul ya, ini ya. Nah ini bisa sekali dua ya. Jadi begini, kalau ini sebentar, ini bukan citrus, ini sampler, instrumen, fungsi ya. Oke, sementara kita coba mainkan versi demo bawaan ini. Langsung kita ambil song ya, karena ini sudah jadi, filenya sudah jadi. Kita coba mainkan song, pilih song bukan pattern ya. Jadi ini dengan BPM temponya 130 ya. Jadi kalau ada orang berdebat tempo ini BPM ini apa beat, semua itu sama karena itu adalah ketukan, artinya ketukan ya, berapa perempat, 2/4, 3/4, 1/4, 1 kilo ya gitu ya. Oke, kita mainkan versi demonya. Mainkan versi demo. Jadi di sini kalau sudah suaranya berebut-berebut, kita bisa tahu bahwa kapasitas komputer kita tidak memadai atau di bawah standar ya. Jadi spesifikasi komputer itu sangat menentukan kelancaran pekerjaan. Entah itu kita mau desain grafis entah itu editing video, editing musik. Semua itu ada spesifikasi minimumnya kalau di komputer ya. Kalau Android juga sama lah ya. Oke, sekarang kita mainkan saja di sini. Sebentar. Oke, mainkan contoh lagunya. Sebentar. Saya mau keluarkan dulu mixer. Ya, ini mixernya. Jadi gini, misalkan ini kan on, hijau, dia on. Saya matikan, mati, off atau mute ya, jadi dia nggak keluar di mixer. Atau mau langsung di mixernya kita keluarkan di sini, ini posisi mati mixernya, ini posisi hidup semua. Contoh ya, contoh kita matikan ini dengan klik kanan, hanya mati semua. Klik kanan lagi, hidup semua ya. Misalnya saya hanya mau hidupkan master, matikan semua. Nah ya, bisa ya. Hidup semua, hanya master saja. Saya hanya mau ambil channel 1 dan master. Oke, saya mainkan dalam lagu ini hanya posisi master dan channel 1. Siapa yang dari channel 1? Channel 1 itu ada di sini ya. Ini ya, karena dia ngambil channel 1. Efek di mixer channel 1. Ini channel 1. Ini channel 1. Oke, saya mainkan song tapi hanya channel 1 yang hidup.
Oke, mainkan. Ya, semua jalan, tetapi hanya mixer satu, channel satu saja yang hidup, yang ada suara. Oke. Nah, padahal itu satu lagu. Bisa dilihat dari sini berapa jumlah menitnya. Ya. Panjang lagunya ya di situ. Saya hidupkan ini channel yang ke 15. Kita dengarkan. Control my side until the final out, until I lose my power. I'll be standing in line. She's gone, time to move on. Give me the key, give me the light. Turn up the wall, she feels inside. Kills my eyes, I'm gonna get it broken. Strength control my side. Till the final out, until I lose my power. I'll be standing in line. Good night, 'cause it's time to say goodbye.
untuk playlist di sini ya, ini tombol playlist ya. Ini adalah dimana kita taruh nanti file yang sudah kita bikin di sini. Jadi ini pattern sebentar 2 3 4 5 6 sebentar. Nah, jadi ini khusus untuk ini. Coba kita lihat plugin. Jadi dia menggunakan Citrus ya sebagai alat musiknya, Citrus. Terus ada filter juga di sini ya. Oke. Itu kita lihat piano roll bagaimana dia bikin notasinya. Nah, ini. Jadi kita mainkan pattern play. Semua itu bisa kita buat sendiri. Misalnya kita ada keyboard, menggunakan keyboard tanpa kita bikin pasang. Misalnya ini kan menulis ini kan nulis 1 2 3 mau di mana nadanya, atau kita hapus ya. Ini kita hapus ya. Nah, kita hapus. Ini kita membuat secara manual dan lama ya. Oke. Jadi untuk lagu kita coret di sini lagi. Ini semua berasal dari sini. Satu ini kita misalnya ini channel pattern 6 ya. Pattern 6 ya, pattern 6. Yang ini tadi. Dari piano roll ini tadi. Kita tulis di ini. Di playlist ini. Bentar, kita tutup semua biar tidak pusing dan tidak stres yang lihat. Di playlist ya, playlist PL, maka muncullah semuanya ini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat musik atau lagu dari awal, dari nol, karena ini ada versi demo yang sudah disediakan. Maka kita tunjukkan bagaimana apa yang ada di sini ya. Nah, oke. Jadi semua pattern ini, pattern 1 kita lukis di sini ya. Di sini mau dimana gimana taruh semua bisa,
tapi kita maunya dia teratur satu baris, satu alat musik satu baris, satu alat musik satu pattern satu halaman. Jadi tinggal coret-coret saja di sini, misalnya ini ya. Apa yang sudah tersedia di sini kita tulis saja, atau mau kita hapus, klik kanan ke belakang ya. Oke, sangat simpel. Kelihatannya sangat simpel. Tetapi kalau kita main musik sendiri dengan komputer, inilah atraksinya, kehebatan orang yang membuat aplikasi, membuat musik dengan komputer dengan kita memainkan alat musik yang konvensional ya, yang nyata lah. Misalnya kita main gitar saja, kita main keyboard saja, drum saja. Jadi ya itu saja yang kita pegang, yang kita urus, yang kita buat. Tapi kalau sudah dengan menggunakan komputer, ya musik elektronik atau mau musik rock kita bikin dari dengan komputer seperti ini. Jadi semua itu dimulai dengan perasaan, dimulai dengan rasa. Artinya gini, kalau saya merasa dulu sebelum mempunyai komputer atau ya begitulah, saya belum pernah mempunyai komputer, tapi saya mendengar alat musik ini, saya mau belajar. Lihat teman mempunyai alat musik ini tapi tidak bisa memainkannya. Ya, kita yang tidak punya alat musik tapi bisa memainkannya. Karena apa? Karena rasa tadi, rasa ingin belajar, rasa ingin tahu, rasa ingin menguasai, rasa ingin bisa. Itu dulu yang nomor satu, minat. Jadi apakah siapa yang mau berminat silahkan diteruskan, yang tidak berminat ya silahkan pergi. Jadi misalnya saya suka gorengan, tidak suka sate, bakar-bakaran, ya carilah gorengan, jangan cari bakaran, apalagi sup-supan ya. Saya mau beli buku, masa carinya di toko besi, kan gitu. Oke, jadi ini hanya sekedar bab 1 untuk perkenalan saja dahulu. Nanti saya akan jadi gini ya konsepnya. Pembelajaran ini saya tidak akan rekam atau edit karena itu akan memakan waktu untuk mengedit, memakan space, penyimpanan handphone, penyimpanan di laptop. Jadi nanti saya akan langsung live tanpa ada potong editing, karena di situ nanti kalian bisa ikuti, bisa nonton ulang langsung dari situ tanpa ada proses editing. Dan karena apa, saya mengalami sendiri betapa capeknya proses editing itu. Editing video, editing musik, editing gambar, ya seperti ini. Inilah yang minat yang saya geluti. Ya, desain grafis itu dulu. Sampai sekarang ya karena banyak makan waktu, malas juga tidak ada job seperti itu. Musik hanya untuk mengisi waktu luang dan minat saja ya, daripada nganggur. Tapi waktu itu kalau ada, saat itu ada ide, langsung saya kerjakan. Editing video, jadi ya seperti kalian lihat di channel ini ada beberapa video musik yang saya bikin, saya edit. Bahkan itu menyolong dari film, saya potong-potong, saya edit untuk menjadi background, bukan, untuk jadi video klip musik yang saya edit itu ya. Silahkan lihat sendiri di channel saya ini, di explore ya, di explore apa yang ada di situ ya. Dulu awalnya kan pada tahun 90 ya, saya kan lulusan SMA itu, lulusan tahun 99 ya. Zaman itu komputer itu masih langka dan mahal. Zaman itu saya ingat saya masih belajar komputer, yang ada itu program WS dan Lotus. WS itu adalah Words ya, yang sekarang Microsoft Word. Lotus itu hampir sama dengan Excel, Microsoft Excel sekarang. Juga waktu SMA itu di sekolah ada
ekstrakurikuler siang, itu pun hanya 1 kali seminggu. Saya ingat belajar komputer di ruang komputer itu pada saat kelas 1 kalau nggak salah. Itu pun hanya ada guru itu saja yang ngajarin, itu pun hanya basic pemrograman, dan saya tidak begitu berminat dengan pemrograman karena itu sangat pusing. Tetapi setelah lulus SMA saya bekerja, ya di situ saya menemukan aplikasi software pada zaman itu VisualFox Pro, di mana aplikasi payroll, keuangan, ya karena saya dulu pernah bekerja di sawit jadi administrasi, jadi bagian penginputan data, laporan keuangan, absensi, panen buah, kirim buah, ya itu banyak lah. Saya cerita sejarah dulu ya, cerita basicnya belajar komputer dulu ya. Jadi waktu SMA itu memang ada ekstrakurikuler pelajaran komputer, yang mana yang diajarkan oleh, saya ingat namanya Pak Puci ya. Beliau tuh guru akuntansi, beliau yang bisa ngajarin kami komputer. Tapi karena hanya 1 kali dalam seminggu, ya waktu itu masih floppy disk ya, itu loh, disket yang besar ya, sebelum ada floppy masih disket besar itu. Kalau nggak salah saya masih ada nyimpan itu barangnya, itu edisi lama, tapi kalian bisa browsing apa itu disket zaman dulu ya. Kemudian ada floppy disk, kalau nggak salah 3,5 inci itu ya ukurannya. Nah di situ paling 3 atau 5 MB yang sekarang bisa dipakai untuk keyboard, nyimpan data, file, lagu, MIDI, elektron bisa simpan di situ. Itu disket mungkin masih dipakai sekarang, yang diganti juga dengan USB. Jadi zaman dulu SMA saya tidak telaten, itu pun putus, hanya beberapa pertemuan saya pernah ikut, kemudian sudah lupa apa yang dipelajari komputer di SMA pada tahun 96 dulu ya. Jadi ya memang waktu itu sepupu saya ada milik komputer, ada mempunyai komputer, tapi waktu itu saya hanya tertarik dengan desain dulu Microsoft DOS ya. Jadi dengan Microsoft DOS yang ini sekarang ini Command Prompt jadinya mana, Command Prompt. Bentar. Kalau bahasa sekarang jadi Command Prompt, dulu itu namanya apa ya, semacam bahasa BIOS lah ya. Command Prompt, sebentar saya cari ini titik. Memang Windows 10 sekarang agak pusing, memang memusingkan ya, tidak sepraktis Windows XP atau Windows 7 karena saya familiar di situ. Itulah DOS program, bahasa pemrograman. Nah ini Command Prompt. Jadi zaman dulu masukkan disket, saya mau larinya kemana ya, misalnya di sini C.2 dir, C.2 dir, gitulah, dir W P directory white prop. Nah nggak bisa, saya pindah baca D.2. Nah pindah ke D ya, zaman dulu gitu, D.2 enter. Saya mau lihat harddisk isi E.2 enter ya. Ini lengket keyboardnya.
dir misalnya dir titik 2, apa yang tersedia di ini. Kalau zaman dulu baca komputer itu gini, isinya ini. Kalau D apa isinya? Titik 2, D titik 2 enter. dir titik 2, dir titik 2 dir WP, dir ya, dir D, dir spasi D. Nah, itu isinya harddisk saya yang di D ya, begitulah. Jadi repotnya zaman dulu tidak ada Windows, hanya bahasa pemrograman DOS ya. Makanya zaman dulu untuk mempelajari komputer itu sangat susah, karena yang tersedia hanya itu saja. Sedangkan kalau zaman sekarang kita tinggal double klik apa yang tersedia di komputer saya, my komputer, CDE, nggak perlu lagi dir D ya. Sekarang cuma tinggal dir D. Aduh, ini lengket keyboardnya bikin penyakit ini. Maaf ya, sebentar ya. Jadi tidak perlu lagi zaman sekarang ketik dir D, double klik D. Itulah mudahnya zaman sekarang. Perbedaan kita zaman dulu dan zaman sekarang, komputer itu evolusinya seperti itu. Sekedar intermezzo buat teman-teman di sana. Jadi memang membuat musik dengan komputer itu tidaklah mudah, namun sangat menyenangkan ya. Ini contoh ya, saya mau buka file saya. Ini sampel yang sudah pernah saya kerjakan dulu. Sebentar. Sebentar. Oh bukan. Sebentar. Sebentar, saya mau ekspor file. Di mana saya nyimpannya? Karena ini ini sebentar. Ada di harddisk eksternal ya, file itu nanti akan saya tunjukkan di edisi berikutnya ya. Di sini karena laptop ini masih terhitung bukan untuk membuat musik ya, karena ini untuk kerja laptopnya, jadi tidak ada file musik itu di sini ya. Nanti akan saya tunjukkan, akan saya pindahkan data ke sini ya. Sebentar. Ya, ada di harddisk eksternal. Karena beberapa kalau nggak salah ada 5 harddisk saya sudah jebol bersama dengan komputer. Jadi PC itu tidak bisa aku pakai lagi karena harddisknya sudah jebol. Banyak bank data, bank lagu, file musik, file video, apa yang aku kerjakan dulu semua ada di situ, semuanya hancur hilang ya.
sudah tidak bisa diselamatkan lagi data yang ada di situ. Ya, mau gimana lagi, namanya barang dunia akan bisa hancur. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, semua bisa hancur musnah dalam sekejap. Oke. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu perkenalan bagaimana cara membuat musik dengan komputer ya. Ingat ini versi 6, masih versi demo. Oh ya, sekalian saja dah saya buka ini karena ini masih versi demo ya. Help about FL Studio 6.0 demo version. Demo versi ya. Sekali lagi. Help about FL Studio 6.0 demo version. Demo version ya. Oke. Akan saya crack versi 6 ini karena masih lebih ringan sedikit ya. Jadi ini akan saya crack. Cracknya ada di sini. Ini versi 6. Saya register dulu ya. Biar kelihatan ya. Register merge. Yes. Oke, successful. Setelah itu FL Engine ID-nya. Bentar, sorry. Wah, ini ya. Ini Ctrl A, select all. Kita copy. Kemanakah tadi yang diinstal? C, program files x86, image line, image line, FL Studio 6, pastikan di sini. Timpa saja, replace, oke. Do all this continue. Ya, sudah di copy, pastikan di situ. Register lagi sekali untuk meyakinkan saja. Klik register 2 kali. Yes, oke. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan FL Studio yang versi demo tadi. Tada! Bagaimana? Sudah hilang ya? Sudah versi full ya? About FL Studio 6.0 XXL Producer Edition. ya, sudah versi produser ya. Oke. Artinya kita bisa membuat ini dan menyimpan file yang kita kerjakan. Sebagai contoh ini pattern 1. Pattern 1 ya. Saya tempo ambil ini 120 ya, pada umumnya itu 120 ya, 120 BPM. Kalau versi terbaru itu tinggal scroll. Nah, oke. Pattern 1. Kita ambil yang drum untuk kick ya. Gini cara isinya. Semoga bisa kedengaran. Kita naikkan jadi 160 temponya. 180 lah. Ya. 180 ya. Kick. Atau gini, isi setiap 8 langkah. 8 kotak ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 8 ya. Yang ke-8. Isi setiap
4 langkah. Isi setiap 2 langkah. Klik kanan ya. Oke. Hi-hat kita isi tiap 2 langkah. 4. Oke, segitu dulu perkenalannya. Nanti kita akan lanjutkan pada edisi berikutnya karena handphone saya sudah tidak cukup lagi. Ya, oke, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, bagi yang mau belajar. Ya, saya bukan ahlinya, cuma saya ingin membagikan apa yang saya ketahui agar ya bangsa kita, orang-orang anak muda, ya terutama yang hobi di musik dan elektronik, mau belajar silahkan ikuti halaman ini ya, ikuti channel saya. Ya, saya kasih tahu saya bukan expert, saya bukan ahlinya, saya bukan master, dan saya juga tidak ada bakat sebagai guru, tidak mampu mengajari ya, karena saya ini orang bodoh, cuma lulusan SMA ya, dan ya ijazah saya terbatas di situ, cara berbicara saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, tapi saya ingin membagikan apa yang saya ketahui, dan saya ingin anak muda daripada main TikTok yang gak jelas atau kebut-kebutan di jalan gak jelas, saya ingin mereka kreatif, berproduksi, ada yang dihasilkan, entah dari musik, dari film ya, silahkan, tergantung bakatnya masing-masing. Oke, jadi demikian, seperti itu saja dulu. Bagi perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya ya. Jadi edisi berikutnya saya akan siaran langsung saja. Tidak ada editing lagi, tidak ada merekam. Jadi langsung display. Kemungkinan daripada saya siaran langsung dengan laptop, ya saya akan siaran langsung dari handphone ini saja, karena lebih praktis, lebih cepat. Apa yang saya tampilkan itu bisa lebih kelihatan dan juga tidak memakan space, tidak memakan RAM di laptop yang standar ini ya. Sebenarnya laptop ini hanya untuk kerja admin ya, hitung, tulis, ketik ya, bukan untuk editing musik, editing video ya. Jadi kalau mau lihat ini beberapa aplikasi yang saya gunakan,
Ya, saya gunakan versi Adobe Photoshop versi terdahulu karena lebih ringan sesuai dengan spek komputer. Corel Draw ini versi 16. Di sini ada Corel Video Studio karena ini masih berat ya. Pakai audio converter, video converter. Saya masih pakai WinM karena ini sejak dulu saya lebih suka familiar dengan WinM karena fungsinya memang ya praktis, ringan, tidak ribet, simple saja ya. Ini memang ya, lebih simple dan praktis ya. Ya, tidak banyak aplikasi yang saya install di sini ya. Editor untuk download, Trio Tools untuk perbaiki iPhone ya, 7zip atau WinRAR, Adobe Audition untuk editing audio. Sebentar. Ya. Jadi Adobe Audition versi lawas, Photoshop versi lawas. Ya. Ini konversi apapun. Corel Painter, karena Corel Painter ini saya hanya sebagai pembelajaran, ingin belajar saja untuk editing foto untuk dibikin seperti kanvas lukisannya. Corel Video Studio, Corel Draw versi 16 ya. Terus Cyberlink DPD ini untuk ya itulah muter DPD. Droid Cam ini ya untuk pekerjaan yang lain. Ya standar lah, bukan tidak ada aplikasi yang berat. Oh ya, ini bentar, lengket lagi. Ya, ini zaman dulu tahun berapa ya, saya kerja di restoran Grand waktu itu tahun 2005 kalau nggak salah ya, dengan spek terbatas, membuat video dari foto ya. Jadi ini hanya sampel saja bahwa apapun sesuai minat kita bisa kita kerjakan walaupun terbatas ya. Beginilah zaman dulu editing video, editing foto, editing video ya, gambar orang perkawinan ya, untuk video promosi zaman dulu ya. Tidak secanggih sekarang, komputer bahkan lewat handphone pun juga bisa ya kita ngedit sekarang, tinggal upload. Kalau zaman dulu kita edit dulu satu persatu, kemudian di render, nunggu render bisa seharian. Nah, karena dulu masih Pentium berapa ya, Celeron apa ya,
dengan RAM 1 giga itu sudah mahal. Ya, jadi semua ini hasil editing semuanya, karena itu adalah hobi dan kesukaan saya ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi, terima kasih.